welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Bunda Pica. Di video ini aku mau membahas tentang bahan baju anak lagi. Jadi sebelumnya aku membahas beberapa bahan-bahan baju anak, tapi lebih ke spesifik dari per bajunya. Nah sekarang aku bakalan sharing tentang perbedaan bahan cotton dengan bahan linen yang suka banyak banget nih digunakan untuk baju-baju anak. Nah, di tangan aku udah ada kedua bahan dari masing-masing. Ini aku kasih contoh dari setiap bahan itu ada 3 baju. Jadi ini yang linen dari tiga baju yang masing-masing pun linennya juga bermacam-macam campurannya. Terus ini ada cotton, ada 3 baju juga, pun campur-campur juga bahan campurannya. Jadi ini udah campuran, nggak pure cotton atau pure linen 100% gitu. Sebelumnya aku mau informasikan sebenarnya apa sih perbedaan dari bahan cotton sama linen ini. Kalau dari segi tekstur, bahan linen ini lebih halus dan lebih bertekstur daripada bahan-bahan yang terbuat dari kapas atau katun. Kalau ademnya, mungkin kita bakal lebih ngerasain kalau megang langsung bahannya itu lebih adem sih bahan cotton. Nah, kalau misalkan dari segi pemeliharaannya, kalau si katun dia lebih gampang karena dia punya serat yang gampang banget untuk disetrika dan nggak terlalu mudah kusut. Sedangkan si linen nggak dipakai aja dia terlihat lebih kusut. Jadi ini kalau misalkan baru digosok, dia pun sebenarnya masih kayak kelihatan lecek, padahal udah rapi banget tuh, udah memang dia identik dengan bahan yang butuh penyetrikaan khusus. Jadi benar-benar harus panas dan benar-benar harus benar supaya dia nggak gampang bisa menghilangkan kusutnya. Jadi kalau misalkan dipakai pun dia lebih gampang kusut. Jadi memang begitu dari tekstur bentukannya si linen gitu. Kalau misalkan dari segi harga, tentu kita udah tahu ya kalau si katun ini jauh lebih murah daripada si linen. Nih dari linen ini rata-rata ini kalau aku beli satu setelnya, nih kayak misalkan setelan-setelan baju pendek sama celana panjang, atau yang ini baju panjang, celananya panjang, celananya ada tapi udah lagi dicuci. Terus kayak ini dia kayak overall gitu. Dia harganya tuh hampir nggak ada yang di bawah 90.000. Bahkan rata-rata 112 ribuan untuk setelan anak-anak usia 1 sampai 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun gitu. Tapi kalau misalkan si cotton rayon ini, si cotton ini, maksudku cotton. Jadi cotton ini dia bervariasi karena memang cotton itu dia ada jenis-jenis tingkatan tingkatan ininya, kualitasnya. Jadi ada yang premium, ada yang standar, ada yang udah dicampur dengan bahan, misalkan dengan bahan lain gitu, jadi katun crinkle atau katun apa gitu. Ini dia bervariasi tergantung dari bahan campurannya atau dari kualitas premiumnya. Kalau misalkan yang standar pun satu setel nih kayak bahan kayak lemes banget kayak bahan baju tidur, dia cuman dihargai sekitar 60 ribuan, ada bahkan yang 50 ribuan pun ada. Satu setel 50 ribu. Atau mungkin kalau misalkan yang bener-bener yang biasa banget bajunya dan bukan brand-brand khusus, mungkin ada kali yang satu set tuh 40 ribu. Tapi mostly gitu mungkin kita bisa beli baju-baju satu set untuk bahan katun yang agak bagus gitu, yang lebih premium, mungkin harganya 60 ribu, 70 ribuan. Oke, ini di depan aku udah aku pisahin masing-masing dari 3 baju, contoh 3 baju, 3 pakaian, 3 bahan dari masing-masing bahan katun dan linen. Ini dari bahan linen dan ini dari bahan katun. Langsung aja aku bakalan kasih perbedaannya dari masing-masing bahan ini. Ini yang pertama aku bakalan sharing untuk bahan yang si katun. Nah, untuk karakteristik dari si katun ini, katun itu berasal dari tanaman kapas, cocok untuk semua jenis kulit. Biasanya digunakan untuk pakaian-pakaian balita dan bayi yang kulitnya masih sensitif. Jadi biasanya memang pakaian-pakaian anak-anak bayi yang baru lahir itu baiknya menggunakan dari bahan katun. Tidak hanya pakaian, tapi spray, kain pelapis, terus tirai, dan baju-baju kita orang dewasa pun kita suka banget kan pakai bahan dari bahan katun ini. Untuk proses serat kapasnya dipisahkan dari biji kapas melalui proses yang disebut sisir dan kemudian dipintal dan diubah menjadi benang. Jadi benang yang dirajut dan ditenun untuk membuat sebuah kain. Katun ini cocok untuk diwarnai bermacam-macam warna. Ini bisa kita lihat perbedaannya dengan si linen tadi. Dia warnanya memang lebih gonjreng, lebih ngejreng gitu ya, lebih nyala. Katun juga sangat berguna untuk subjenis kain, misalkan kayak kain corduroy, muslin, dan flanel, dan lain-lain. Jadi bisa dicampur. Jadi bahan-bahan corduroy tadi itu biasanya dia menggunakan bahan baku katun juga gitu, campuran dari katun. Untuk nama bajunya ini aku ini punya set dari BBC. Dia set baju main, terus ini ada Jovita set, terus ini ada Loli set.
Untuk BBC ini dia menggunakan katun yang paling sederhana, dia juga harganya murah, cuma 60 ribuan. Nih, dia perbedaannya untuk bahan sih sebenarnya mirip-mirip sama yang si Loli ini, cuman bedanya dia ini lebih mudah lecek aja. Dan lebih tipis sedikit dari si Loli. Nah, yang kedua ini dia ada Loli, dia Loli set, dia juga bahan katun rayon, tapi dia katun rayon viskos, yang mana dia lebih adem, jauh lebih adem daripada katun rayon yang biasa ini. Ini dia lebih adem dan lebih nggak gampang kusut kayak si katun itu, katun rayon yang biasa. Dia lebih kelihatan ya, lebih kelihatan semeriwing, lebih ringan gitu, lebih enteng. Kalau si ini dia lebih tipis sedikit. Nah, kalau untuk si Jovita lebih berbeda dari keduanya, dia itu menggunakan katun Yandet. Jadi teksturnya itu lembut, halus, kuat, awet, dingin tentunya, dan nyaman dipakai. Cuman bedanya dia lebih kelihatan bahannya itu lebih kelihatan formal, lebih formal dan lebih sedikit tidak selemas dan seringan kedua bahan katun ini, katun rayon ini. Nah, ini dia lebih detailnya seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, ini bahan linen. Bedanya adalah terlihat ya, kalau misalkan tadi warnanya si katun itu lebih gonjreng dan dia ada banyak motif nih. Dia bisa dibentuk-bentuk motif macam-macam. Kalau misalkan bahan-bahan linen itu adalah tidak tanpa motif, jadi dia lebih kayak kebentuk aja nih. Dia lebih kayak model-model bentuk, tapi tidak ada motif, tidak bercorak gitu. Jadi polosan aja, paling kayak gini-gini. Terus ada garis-garisnya gitu-gitu aja. Jadi dia lebih main di bentuk ya kalau bahan linen ini. Nah, aku bakal sebutin untuk karakteristik dari si linen ini. Dia terbuat dari tanaman lama, berasal dari tanaman rami. Serat rami adalah salah satu serat alami terkuat. Faktanya, kain linennya sangat tahan lama. Biasanya sering banget nih dipakai untuk penutup meja, serbet, dan bertahan selama beberapa generasi nih bahan-bahan linen nih. Kita juga sering nih, kalau ada yang merhatiin nih bahan-bahan kayak gini nih, terutama yang linen seperti ini nih, ini sering banget ya ada di bahan-bahan linen serbet atau taplak-taplak gitu. Nah, selain itu, bahan linen ini punya daya tahan lama dan kainnya tuh halus, memiliki kilau alami yang meningkatkan keindahan dan keanggunan porselen tulang, lilin, dan perah. Jadi linen alami ini tersedia biasanya di warna krem, coklat, dan tidak mudah pudar meskipun sudah dicuci berkali-kali. Lain sama bahan cotton. Kalau misalkan tadi bisa dilihat spesifik dari bahan si cotton ini kayak cotton aku yang cotton rayon viscose. Ini dulu itu waktu awal beli itu dia nggak sepudar ini ya. Dia itemnya tuh gereng banget, tapi gara-gara sering dipakai dan sering dicuci dia jadi agak sedikit pudar. Nah, kalau misalkan si linen ini enggak, dia warnanya lebih kuat, lebih strong, jadi tidak mudah pudar. Lalu untuk daya serapnya dia juga tinggi dan memberi efek pendinginan saat dikenakan pada musim panas. Sayangnya, linen itu punya kelemahan seperti yang udah bisa kita lihat, linen itu mudah sekali kusut ya. Bahkan udah digosok pun, kita diemin lama di di lemari pun dia kalau ketumpuk-tumpuk tuh bisa kelipet dikit aja bisa langsung kelihatan kusutnya gitu. Nah, ini aku punya dari 3 jenis pakaian anakku dari bahan linen yang masing-masing linennya itu sudah macam-macam namanya. Ini yang pertama aku punya Amira set ini, dia bahannya linen crinkle. Kalau misalkan yang membedakan dari linen lainnya itu dia kayak ada crinkle-crinkle-nya gitu, dia kayak ada garis-garis crinkle tuh, jadi dia nggak polosan, jadi kayak ada garis-garis kelihatan ya. Kalau misalkan ini yang kedua ini dia Finlay set, dia ini terbuat dari linen fabrik premium, jadi dia lebih premium. Nih, dan dia bahannya juga bisa terlihat ya, detail seratnya tuh kayak gini, lebih kayak gini. Nah, kalau ini dia bahannya lebih halus, cuman lebih kelihatan kaku dan berserat gitu ya. Cuman bagusnya dia tidak transparan. Kalau ini overall dari ini bahannya itu linen premium juga, tapi lebih kayak kelihatan bahan raminya lebih kelihatan ya daripada si linen fabrik premium tadi. Tapi sama-sama premium bahannya dan sebenarnya 11-12 sih sama bahannya sama yang si linen ini. Nah, tuh. Oke, segitu aja review bahan baju anak, perbedaan antara cotton versus linen versi Bunda Pica. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan mami-mami semua dalam memilih bahan baju anak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini kalau kalian suka, supaya tidak ketinggalan di video-video review aku selanjutnya.